bahwa kita mengambil satu ya, yang kesimpulan yang khafi katakan bahwasanya mensucikan Tuhan melalui pemuliaan insan. Ya. Karena ketika Allah menciptakan Adam, maka maka malaikat mengaku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang bertasbih dan mensucikan Engkau. Maka dari sini kita ambil satu kesimpulan bahwa penciptaan itu tujuannya untuk mentakdis, ya. Takdisud dayan, mensucikan Tuhan. Namun ketika Allah ajarkan Nabi Allah Adam wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ma'aradahum al-malaikati faqala anbi'uni bi ya haula'i in kuntum shadiqin. Maka akhirnya malaikat, ya, setelah Allah mengajarkan kepada Adam asma, malaikat mengaku subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya, Allah memerintahkan malaikat dan jin semuanya sujud. Wa idh qulna lil malaika usjudu li Adam. Ya, fasajadu illa iblis. Maka kisah itu malaikat diperintahkan oleh Allah sujud. Tadinya malaikat mengaku saya yang mentakdiskan engkau ya kami. Ya, kenapa menjadi engkau memilih manusia untuk mengurus manusia ini? Kenapa tidak diserahkan ke kami? Ya, akhirnya setelah Allah jelaskan bahwa manusia adalah ciptaan sempurna, maka disuruhnya malaikat menghormati, dan iblis juga disuruhnya menghormati. Maka berarti tujuan penciptaan itu adalah mensucikan Tuhan, ya, bertasbih, takdis. Namun jalannya adalah melalui takrimul insan, memuliakan manusia. Ya. Maka ketika Nabi Adam disuruh duduk di surga dan dilarang mendekati satu pokok, lalu iblis menggodanya. Maka manusia dan iblis diperintahkan untuk turun ke muka bumi ini. Fa'azallahuma syaitanu anha. Dari sini kita ambil satu isyarah juga yang khafiyah, di mana bahwasanya Adam melanggar, melanggar larangan. Karena wala taqraba hadhihi syajarah. Wala taqraba hadhihi syajarah itu kan melanggarnya. Tetapi iblis ketika disuruh sujud, dia tidak sujud. Ya, dia menolak perintah. Ya. Maka kalau kita pikirkan, pahami secara akal bahwa menolak perintah lebih buruk daripada melanggar larangan. Itu pertama. Dan kedua,
iblis menolak perintah dengan sebab takabur. Ya. Karena dalam ayat lain mengatakan, ya, iblis mengatakan ana khairun minhu. Ya, saya lebih baik daripada. Dan ayat itu pun dikatakan fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ya, semua sujud kecuali iblis aba, ya, tidak mau sujud, wastakbara, dan merasa sombong, merasa besar. Nabi Allah Adam ketika dilarang untuk memakan buah dari pokok tertentu, maka Nabi Adam melanggarnya, memakannya. Ya, urusannya makan. Makan itu kan urusannya syahwat. Ya. Maka dalam agama itu, ya, diterangkan bahwa nafsu itu ada dua. Ada nafsu ghadabiyah, ada nafsu syahwaniyah. Ada nafsu ghadab, ya, ada nafsu syahwat. Nafsu syahwat itu urusannya makan, minum, ya, nikah, harta, bicara. Tapi kalau nafsu ghadab, ya, yaitu nafsu kesombongan, keangkuhan, takabur, atau ujub, adawah, ya, al-fataq, wad-darab, wal-qatl, itu adalah wal-hasad, wal-ghibah, itu daripada ghadab. Sepanjang pernyataan ya, orang-orang sufi di dalam kitab-kitab mereka mengatakan bahwasanya mendidik nafsu syahwat lebih mudah daripada mendidik nafsu ghadab. Ya. Orang takabur dengan sebab ilmu, takabur, harta, takabur, dan juga takabur dengan sebab amal banyak. Ya. Nasab misalnya, ya, takabur. Maka itu lebih susah dihilangkan daripada syahwat. Ada ungkapan, ya, para sufiin, jika mereka diberi pilihan, disuruh memilih untuk menjadi murid dia, ini berilmu, bijak, ya, tetapi tidak ada adab, takabur lah. Tapi ini bodoh, tapi ada adab. Tapi syahwani, ya, maka mereka dalam buku-buku mereka selalu mengatakan aku memilih yang bodoh ini, tetapi ada adabnya, tidak punya sifat takabur. Meskipun masih, ya, tinggi nafsunya, tapi nafsunya nafsu syahwani. Maka dari kisah, ya, manusia pertama pun, ya, ada dua nafsu yang dilakukan oleh iblis dan yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Dan juga ketika Adam tergelincirnya itu bukan dari dirinya, dan juga bukan tuntutan karakternya, tetapi disebabkan bisikan musuhnya, maka Allah mengasihinya. Dan Allah mulai memandangnya, melihat, mengarah kepadanya dan berlemah lembut kepada Adam. Karena tahu bahwa melanggarnya Nabi Allah Adam akan larangan itu, ya, karena
bisikan syaitan. Bahkan dalam hadis Nabi Adam menolak sebetulnya, tetapi kemudian iblis menggoda istrinya. Nah, istrinya lah yang meminta kepada Adam, dan Adam tidak dapat menolak permintaan istri. Di Al-Quran tak ada kisahnya itu ya, tapi di hadis dia ceritakan itu. Jadi karena istri, artinya lelaki itu mungkin tidak tergoda setan, tapi jika perempuan ya tidak mampu, karena inna kaidahunna azim. Apabila berkaitan dengan perempuan, ya, maka itu berkaitan dengan nafsu syahwat. Itu masih lebih mudah diperbaiki daripada nafsu ghadab, nafsu takabur. Ya. Seorang selalu melanggar nafsu syahwat, tapi satu orang lagi dia merasa lebih soleh, merasa lebih baik. Itu para murabi akan menolak yang kedua dan menerima yang pertama. Ya, karena nafsu syahwat itu ya, lebih mudah diperbaiki. Fatalaqa Adamu min rabbih. Maka Nabi Allah Adam menerima. Adam dalam konteks itu al-muznibul asi, yang berdosa. Ya. Menerima min rabbih, dari Tuhannya. Al-mustakhlif, al-mustaqbil alaih. Tuhan inilah yang mengangkat dia khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, sebelum diturunkan ke bumi aja Allah sudah menyebutnya jadi khalifah di muka bumi. Tapi kenapa ceritanya diturunkannya itu karena berbuat dosa? Maka ada ulama yang mengatakan Adam melakukan dosa sebetulnya bukan dari dirinya, bukan dari nafsunya, tetapi dari bisikan syaitan. Artinya bahwasanya Nabi Allah Adam melakukan dosa itu merupakan satu syariat ya, yang mesti dipraktekkan oleh dia. Bahkan ada ulama yang menerangkan dalam tafsir lain, itu merupakan pengajaran Allah dari kata wa'allama Adam al-asma. Dosa apa itu dosa? Maka ya kalau cawan ya ditunjuk cawannya ini. Tapi kalau dosa apa? Ya mesti melakukan dosa. Maka dengan melakukan dosa, Nabi Allah Adam tahu bahwa kata dosa maka maknanya melanggar perintah. Apa? Melanggar larangan. Gitu. Dengan begitu Nabi Adam tahu, dan berarti Nabi Adam bertaubat. Ya seperti mana Rasulullah SAW ya salah dalam melaksanakan sholat 4 rakaat ya menjadi 3 rakaat. Kemudian Nabi sujud sahwi. Ya. Itu sebab Nabi dikatakan maksum. Maksum itu dari kesalahan syariah. Dari kesalahan syariah. Nabi Adam menerima dari Tuhannya yang mengangkat khilafah dan juga yang istiqbal alaih. Ya. Yang juga menyambutnya. Menerima apa? Kalimatin, beberapa kalimat. Ya, beberapa kalimat. Ucapan-ucapan. Mustamilatin, ucapan-ucapan itu mengandung ala ruju'i wal inabah. Mengandung makna rujuk, makna inabah, makna taubat. Amma sadura anhu min zallah. Ya, taubat dari ketergelinciran yang
keluar dari dirinya, yaitu perkataan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah melakukan kezaliman kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampunkan kami dan menyayangi kami, niscaya kami betul-betul akan menjadi orang yang rugi. Maka kita melihat cara Nabi Adam mengakui dosa dengan menyebut kami melakukan kezaliman terhadap diri kami. Jika tidak Engkau ampunkan, maka kami betul-betul akan menjadi orang-orang yang merugi. Tidak seperti iblis, ketika ditanya kenapa engkau menolak perintah Allah sujud, ya, iblis malah berkata, karena Allah tidak menghendaki aku sujud. Kalau Allah menghendaki aku sujud, sujud. Bukankah segala sesuatu terjadi atas kehendaknya? Ya. Dari sini iblis tidak bertauhid dengan tauhid yang benar. Ya. Dalam ungkapan lain, iblis malah ketika disuruh ketika Allah mempersilahkan untuk menggoda umatnya, maka iblis mengaku wa bi'izzatika la ughwiyannahum, katanya. Dengan keperkasaan engkau. Ini dikembalikan ke Allah. Gitu. Tapi ketika disuruh untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan ana khairun minhu. Seolah-olah iblis memang tidak mampu untuk syuhud kepada Allah. Ima jatuh kepada memandang Allah hanya iradahnya, atau memandang Allah hanya perintahnya. Ketika giliran goda, maka dia mengatakan ini perintah Allah. Tapi ketika giliran disuruh taat kepada Allah dan dia tidak taat, dia mengatakan ini kan kehendak Allah. Itu. Jadi terkadang dia mengembalikan kehendak itu kepada Allah. Ya. Padahal dia tidak melaksanakan perintah. Tapi terkadang dia mengatakan ini perintah Allah. Nah, maka sikap tidak sempurna memandang Allah antara iradah dan perintah ini yang merupakan sifat iblisia. Ya. Maka ketika seseorang itu mengatakan ini kehendak Allah, ini Jabariyah. Ya, tetapi ketika seseorang itu mengatakan ana khairun minhu, ini adalah Qadariyah. Maka kecenderungan kepada Jabariyah saja atau kecenderungan kepada Qadariyah saja, ini iblisiyah. Tapi Nabi Adam tidak. Kalau dosa saya. Nah, tetapi kalau engkau ngasih taubat, aku selamat. Kalau tidak, kami hancur. Gitu. Maka dengan demikian, Nabi Adam mengakui bahwasanya Allah jika berkehendak punya iradah, maka Allah akan memerintahkan. Idza arada fa amar wa idza arada fa amar wa idza ahabba fa talab. Allah ketika berkehendak mesti memerintahkan.
Ketika Allah suka, mesti Allah minta. Maka sikap kita apabila kita salah, maka itu adalah kezaliman kita, kesalahan kita. Karena Allah memberikan dosa itu adalah untuk melihat maghfirah, ghufran daripada Allah. Maka dikatakan jika engkau tidak mengampuni kami, maka kami akan rugi. Tidak bukankah engkau yang telah menghendaki kami? Ya. Maka mintalah, berilah kami ampunan. Tidak. Nah ini satu sikap yang disebut sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walamma talaqa Adamu min rabbih hadhil kalimati wastaghfara biha wa raja'a amma sadur. Ketika Adam menerima dari Tuhannya kalimat-kalimat ini dan memohon ampun dengan kalimat tersebut, dan Nabi Adam kembali dari apa yang telah timbul dari dirinya, fataballahu alaihi, maka Allah bertobat ke atasnya. Artinya memberikan tobat. Ya, memberikan tobat atau menerima tobatnya, menyayanginya. Innahu huwat tawwab. Karena dia adalah yang maha memberi taubat, ar-raja', yang dapat mengembalikan lil muznibin al munhamikina fil isyan, mengembalikan orang yang berdosa dan yang tenggelam dalam maksiat, bil inabati ilaihi an dhahril janan, dengan kembali kepadanya di luar jiwanya, artinya dengan mudah. Ar-Rahim, yang maha penyayang, pengasih, penyayang, ya, yang maha penyayang. Lahum, kepada mereka, amma sadura anhum, ya, dari apa yang lahir dari mereka, minal ma'asi wal atham, daripada maksiat dan dosa-dosa. Bila mu'atabatin, tanpa Allah mencelaknya. Walantiqamin, dan menindaknya, artinya membalasnya. Summa lamma talaqanahu al-kalimati allati taba biha wa qabilna anhu taubatahu akhrajnahu minal ya'si wal qanuti wa atma'nahu ruju'a ilal jannah. Ketika telah kami berikan, kami talqinkan kalimat yang dengan kalimat itu Nabi Adam bertobat, dan kami menerima tobatnya dari Nabi Adam, maka kami keluarkan dia dari rasa putus asa, dan kami buat, kata Allah, dia ingin untuk kembali ke surga. Maka dari kisah ini, ya, Imam Abdullah Sahal At-Tusturi mengatakan, di ayat ini beliau menafsirkan bahwa Nabi Adam diturunkan ke bumi itu dan menerima taubat, ya, bukan untuk dikutuk diturunkan ke muka bumi itu, bukan untuk dikurangkan kemuliaan, ya kan, manusia mulia diciptakan, tetapi justru disempurnakan, ya, disempurnakan. Karena jika di surga, ya, secara logika di alam hakikat, di alam yang tidak ada hijab, ya, tidak ada hijab, maka barangkali tidak ada rasa dekat, tidak ada cerita, ya, akan kesempurnaan manusia. Tetapi bila diturunkan ke bumi, maka ada hijab. Hijab yang pertama adalah dia di alam, ya, khayal istilahnya, bukan alam hakikat, alam misal, ya.
Maka hijab yang pertama adalah dirinya sendiri. Gitu. Nah, sehingga manusia disempurnakan oleh Allah, ya, untuk melihat hakikat dan mengenal Allah. Maka manusia atau Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk disempurnakan, bukan untuk dikurangkan, bukan untuk dikutuk, ya, tetapi untuk disempurnakan. Orang mengambil ibrahnya terkadang Nabi Adam aja berdosa, apalagi kita. Loh, urusannya apa dengan dosa? Yang penting kembali kepada Allah. Ya. Orang seringnya begitu. Berdosa tidak ngaku dosa. Ya, maka dia mengatakan seolah-olah ya sah-sah saja saya berdosa, Nabi Adam aja berdosa. Ya, dia kira dengan dosa orang jadi jatuh. Padahal orang yang jatuh itu adalah orang yang lupa Allah. Orang yang tidak ingat Allah, orang yang tidak kembali ke Allah. Itu sebab orang yang kembali ke Allah itu Allah sukai. Ya, yang berdosa Allah kasihi. Coba sifat Allah, sifat pengampun aja. Pertama Ghafir, kedua Ghafurun, ketiga Ghafarun. Untuk Ghafar, Ghinfa, Ra saja ada 3 sighah. Ya, Ghafirudz dzunubi, ya, Ghafurur Rahim, Ghaffar. Ya, belum Rauf, Rahim, belum Afau, Safah. Ya, belum Rahmah dan lain sebagainya. Dan itu semuanya untuk salah, untuk dosa, untuk kalau tidak ada dosa maka tidak akan melihat kesempurnaan Allah, bahwa Allah punya Ghafir, punya Ghafar, punya Ghafur, punya Tawab, punya Rahim, punya Ra'ub, punya Wadud, punya Safah, punya Afau, punya itu. Kalau nggak ada dosa nggak tahu itu. Ya. Maka kisah Nabi Adam berdosa itu ya untuk disempurnakan. Sebagaimana seorang dikasih derita untuk disempurnakan kebahagiaannya. Ya, bukan untuk dikurangkan. Kalau tidak ada derita, apakah bahagia ada rasanya? Qulna lahu, maka kami katakan, kata Allah kepada Adam, wali dzurriyyatihi, dan kepada anak cucunya nanti zuriyahnya, al-mutafarri'ah alaih, ya, cabang-cabang Nabi Adam nanti, munabbihina alaihim, untuk memberi peringatan kepada mereka, tariqar ruju', jalan untuk kembali ke Allah. Ya. Ihbitu, turunlah. Qulna ihbitu minha jami'an. Turunlah. Hai alzamu makanal hubut. Tinggallah di tempat kamu turun itu. Wastaqarru 'alaiha. Menetaplah di atasnya. Hala kaunikum kharijin, ketika kamu dulu dikeluarkan. Minha, dari surga. Jami'an, semuanya. Nah, Adam, Hawa, iblis. Ya, minal jannah, dari surga. Wa taraqabu dukhulaha, dan kamu tunggulah, ya, masuknya ke surga itu. Bi iznin minna, dari izin kami. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya, fa imma, maka boleh jadi akan betul-betul datang kepada kalian, ya, yang menunggu-nunggu tadi, ayyuhal mutaraqibun, minni, dari kula, ghairi, bukan dari selainku, huda, hidayah. Artinya masuknya lagi ke surga nanti ya karena betul-betul datang kepada kalian hidayah dari aku, min wahyin wa ilhamin, daripada wahyu, ilham, wa huwa alamatu izni, itu tanda ada izin, tanda izinku, wa dalilu ridaya, dan dalil bukti keridhaanku, biruju'ikum, yang akan kembalinya kalian,
Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hidayahku dan waman raja'a ilayya bihi, artinya barang siapa yang kembali kepadaku dengan hidayahku itu, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kekhawatiran, ketakutan lagi atas mereka. Bil muraja'ati ilal maqamil asli, ya, kembali ke kedudukan asalnya. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Ba'da ruju'ihim ilaiha, ketika mereka kembali kepada surga. Ya. Bal kama bada'akum ta'udun, sebagaimana ya, Allah ya, memulakan kamu, maka kamu akan kembali ke situ. Ya, ketika qulna habitu minha jami'a, ya, Nabi Adam dan semua zuriyah-zuriyahnya nanti akan datang lagi ke surga, tapi melalui hidayah. Ya. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina, dan orang-orang yang lam yataraqabur ruju'a, yang tidak menunggu-nunggu untuk kembali ke surga. Wa nasau ma hum alaihi fil jannah, melupakan yang dulu mereka di surga. Walam yaltapitu ilal huda al mu'ta, dan tidak menoleh kepada hidayah yang diberikan. Wa kafaru bihi, dan kafir. Mereka ya, kafir. Wa angkaru lahu, yakni mengingkarinya. Wa kazzabu, dan mendustakannya. Rusulana allazina atau iyahum, rasul-rasul kami yang didatangkan kepada mereka, yang utu iyahum, yang didatangkan kepada mereka. Maka manusia ada yang mengingkari kembali ke surga, yakni kafir, orang-orang kafir. Orang-orang yang mengingkari bahwa ada kembali ada kematian. Ya, mereka bakar mayitnya kalau mati, mereka mati adalah habis cerita. Ya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, yaitu rasul-rasul. Ayat itu dalailana dalatu ala sidqihim minal mu'jizati dhahirah, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran para rasul itu, seperti mukjizat yang zahir, wal asar al bahirah, dan kesan-kesan yang nyata. Ulaika, mereka lah al-habitun an-nasun, orang yang turun ke bumi dan lupa, al-mautin al-asli, tempat tinggal asalnya, wal maqam al-haqiqi, ya, tempat hakikinya, al-mustabdiluna anil jannati bi'ird hadzal adna, yang mengganti surga dengan barang yang rendah ini. Ya, wal kafiruna bi tariqil haqqi, dan kafir dengan cara hak. Al mukadzibuna biman yahdihim, dan mendustakan orang yang memberi hidayah kepada mereka. Mereka itulah ashabun nar, ya, penghuni neraka. Allati hiya ma'danul bu'di wal khazalan, karena api itu adalah artinya barang atau ma'dan, sejatinya kejauhan, ya, dan juga penghinaan. Wa manzili tardi wal hirman, dan tempatnya pengusiran dan hirman, dan hirman, ya, hirman itu tidak mendapat rahmat. Hum bisababi nisyanihim wa takdzibihim, mereka dengan sebab lupa dan pendustaan tadi itu, biha, di dalam neraka, khaliduna abadi, ila masya Allah, kepada apa yang sampai kepada apa yang dikehendaki Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ayat yang sangat singkat sekali. Ketika Nabi Adam diturunkan, Nabi Adam dikasih kalimat taubat. Ya, lalu dijelaskan di antara keturunan manusia ada yang
menerima hidayah dan diharapkan kembali ke surga, ya, dan ada yang mengingkarinya, mengingkari akhirat, kembali ke surga, bahkan mendustakan para rasul yang membawa dalil-dalil adanya Allah. Ya, mereka lah orang-orang yang ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, kalau kita kaitkan ke ayat-ayat sebelumnya, bahwasanya hidayah yang dimaksud di situ wahyu ilham, yaitu agama. Ya, agama itulah yang akan mengajarkan orang untuk menghormati manusia. Karena manusia adalah ayat-ayat Allah yang nyata. Ya, manusia adalah ayat-ayat Allah yang nyata, yang tidak ada permusuhan. Maka ulama-ulama ketika menjelaskan tentang ya, negara yang ideal, ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, adalah negara yang tidak ada penjara, tidak ada hospital, ya, dan tidak ada mahkamah. Baru itu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Tidak ada yang sakit, ya, tidak ada penjara. Sekarang orang menjual makanan aja, ya, yang penting untung, tidak diperhitungkan makanan itu baik atau tidak baik. Ya. Dicampur pengawet, dicampur racun, dicampur apa, yang penting. Maka agamalah yang memelihara manusia dari saling menghancurkan. Karena ayat Allah yang paling mulia adalah manusia. Ya. Summa lamma bayyana subhanahu wa ta'ala tariqal hidayati wad dalal wa nabbaha ala jazai kulli minha ijmalan asyara ila tafsilihi wa tawdihihi min qasasil qurunil madiyah wal umamis salifah. Ketika Allah telah menjelaskan jalan hidayah dan jalan kesesatan, dan Allah memperingatkan juga balasan setiap daripada keduanya secara global, ya, di mana orang yang mengikuti hidayah, dia akan merasa aman, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, tidak takut, tidak sedih. Orang kan sakit sedih, ya, di penjara takut. Gitu. Kalau orang tidak takut lagi, ya, tidak sedih lagi, maka amanlah. Ya. Tidak ada manusia yang merusak manusia. Tidak ada binatang merusak manusia. Yang merusak manusia adalah manusia. Itu hidayah agama seperti itu. Adapun sesat, ya, maka dia akan merusak. Ya. Balasannya pun neraka. Fiha khalidu, tanda bahwa neraka itu adalah simbol jauh dari Allah, tidak ada kebaikan. Diusir, ya, dari Allah. Dari hudur, dari syuhud, bukan diusir seperti kita mengusir orang, ya, jauh dari segi tempat. Kalau diusir oleh Allah itu berarti, ya, dia tidak syuhud, tidak hudur. Bayangan akal kan, orang yang hadir, orang yang ada di sini. Yang tidak ada di sini berarti diusir. Gitu. Kan itu hadir. Ya. Tetapi hadir secara maknawi, justru Allah yang hadir. Gitu. Namun dia syuhud bahwa semuanya adalah Allah. Itu kan hadir. Maka jika orang yang tidak syuhud, berarti dia diusir dari
dari hadir, ya, bahwa ciptaan mengkufur, kafaro kan sataro, menghalang Allah. Ya. Gufron, ya. Gufron itu kan artinya menutupi ini, artinya membuka tutup itu, ya. Diganti dengan tutup yang benar, ya. Maka jika orang syuhud kepada Allah, itu adalah ghufranun azim, ampunan yang paling agung. Karena dia pindah dari zulumat, ketiadaan, ilan nur, ya, kepada ada. Ya. Maka kemudian ayat berikut ini Allah memberikan menyinggung secara perinci dan menjelaskan tentang kisah-kisah abad yang lampau, umat terdahulu. Liyatayaqqanal mu'minina, agar liyatayaqqanal mu'minina. Kenapa enggak al-mu'minuna? Ya. Liyutayaqqanul mu'minina, ya, liyutayaqqinal mu'minina minha, agar membuat orang mukmin itu yakin. Wa min jumlatiha, daripada hidayah tadi dan dalal. Wa min jumlatiha, di antara kisah-kisah, banyaknya kisah-kisah itu, qissatu nidaihi ta'ala bani Israil aulada Ya'qub wa Israil. Ya. Kisah Allah menyeru Bani Israel, anak-anaknya Yakub. Ya, itu Israel. Allah mukhatiban lahum. Allah berkata kepada mereka. Amara tazakkurahum bin ni'am allati an'ama alaihim. Ya. Allah memerintahkan agar mereka mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, nikmat kepada mereka, liyakunu minasyakirin, agar mereka bersyukur li ni'amihi, nikmat-nikmat Allah, al-mufina bi ahdihi, dan memenuhi janji. Biqaulihi ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, al-mutana'imina bin ni'amil katsirah, yang menikmati nikmat-nikmat yang banyak, uzkuru, ingatlah dan bersyukurlah, nikmatiya, kepada nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang telah aku betul-betul beri nikmat kepadamu. Ya, an'amtu ini sebetulnya an'amtukum, cukup, karena ya sigohnya sudah an'ama, akrama, itu kan yang lazim jadi mutaan, maka tidak perlu kepada maf'ulnya itu menggunakan huruf ya, alaikum, tetapi karena nikmatnya banyak sekali, ya, maka an'amtu alaikum wa ala man istakhlafakum min aslafikum, ya, nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu semua dan kepada orang yang engkau tinggalkan, ya, dari aslabmu, dari orang yang terdahulumu. Wa aufu, dan penuhilah ba'da i'tidadikum ni'ama ala anfusikum, ketika engkau i'tidad, ya, nikmat-nikmat atas diri kamu, artinya betul-betul melanggar, ya, nikmat-nikmat yang atas diri kamu itu. Wa bi ahdi, dengan janjiku, allazi ahadtum ma'i, yang dulu engkau berjanji bersamaku, min mutaba'atil huda, untuk mengikuti hidayah, an-nazil minni, yang turun dariku, ala lisanil anbiya, seolah-olah di zaman Nabi
Ya, Bani Israel itu selalu diangkat para nabi dari kaum mereka. Itulah perjanjian untuk mengikuti hidayah. Tetapi giliran Rasulullah SAW ya, dari Arab, bukan dari Israel, tapi dari Ismail, ya maka orang Bani Israel itu menolak, tidak mengakui nabi dari Bani Ismail. Ufi bi'ahdikum, penuhilah janji kalian, min irja'ikum ilal maqamil asli, ya, janji untuk dikembalikannya kamu kepada makom yang asli, allazi antum fihi, yang kamu berada di dalamnya, qabla hubutikum ila daril mihan, sebelum kamu diturunkan ke negeri ujian dunia, yakni wa ba'da ruju'ikum ilaihi, dan setelah kamu kembali lagi binas'atil ukhra, ya, di kehidupan yang kemudian, ukhra yang lain, yaitu di akhirat. Ya. La yabqa lakum khawfun minal aghyari bal rahbatum min satwati sultanati. Ya, di mana tidak ada, ya, tidak apa, la yabqa khawfun lakum, artinya tidak ada rasa ketakutan, ya, yang kamu rasa. Takut dari apa? Minal aghyar, dari selain Allah. Ya, bahkan takutnya min satwati sultanati, di akhirat itu kita cuma takut dengan Allah, karena kita baru tahu bahwa semua dari Allah. Kalau di dunia kita takut kepada selain Allah, aghyar, padahal tidak ada yang datang dari selain Allah, semuanya datang dari Allah. Wa iya ya farhabun, dan wa inda urujiha, dan ketika engkau naik, ya, iya ya kepadaku, la ila ghairi, tidak kepada selainku, farhabun, kamu kembali, farji'un, ya, yakni farhabun farji'un, kembali, li'uwanisu ma'akum wa uzilu rahbatakum, untuk untuk, ya, aku bersama kamu, tentram bersama kamu. Wanis itu tentram bersama kamu dan menghilangkan rasa takutmu. Ya. Ini satu kisah yang apa? Yang sangat jelas, ya, tentang umat-umat terdahulu, tentang Bani Israel, ya. Terus ayat-ayat semuanya ayat-ayat Bani Israel. Pertama ini ya Bani Israel adkuru, selanjutnya wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan selanjutnya juga wala talbisul haqqa bil batil wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, ini juga penjelasan tentang umat-umat terdahulu. Wa aminu, yani wa alamatu wafaikum bi ahdihil iman. Tanda memenuhinya janji kalian, tanda kalian memenuhi janjiku adalah iman. Maka aminu, imanilah, ala wajhil ikhlasi wal iqhan, secara ikhlas dan yakin, bima anzaltu, apa-apa yang aku turunkan, min fadli ala kulli wahidin min rusuli bil Qur'anil munazzal ala al-hadratil khatamiyatil khatimiyah al muayyad bidalailil qati'ah wal hujaj sati'ah wal mu'jizatil bahirah wal ayatil zahirah. Ya. Apa-apa yang telah aku turunkan dari karuniaku kepada setiap rasul-rasulku, ya, dengan Quran yang diturunkan ke hadrah khatmi al-khatimiyah, artinya sebagai pemungkas, sebagai penutup, dan yang diperkuat oleh dalil-dalil yang qati'ah, yang pasti, ya, yang tegas, dan hujah-hujah yang nyata, mukjizat yang nyata, ayat-ayat yang nyata. Ma'qaunih, di samping Al-Quran juga musaddiqan lima ma'akum,
yang membenarkan apa-apa yang ada pada kalian. Minal kutubil munazzalati alal anbiya'il maudin, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dulu. Mustamilan ala ma fiha, yang mengandung isinya itu minal ahkami, hukum-hukum, wal qisas, kisah-kisah, wal mawa'idh, nasihat-nasihat, wal haqa'iq, hakikat-hakikat, ma'ala ta'ib ukhar, serta ada makna-makna yang halus ya, yang lain. Khalat anha jami'uha, ya. Yang artinya semuanya itu terdapat di dalamnya. Wa ba'da zuhuril munazzal bihi wa di'aiman unzila alaihi risalah wal ihda, setelah muncullah ya, orang yang diturunkan Al-Quran itu dan mengakulah bahwa dia diturunkan risalah dan hidayah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu awwala kafirin bih, kamu jangan menjadi orang yang pertama mengkafirinya. Ya. Ayla takunu mubadirina alal kufri bil mahdi. Kamu janganlah segera mengkupuri Mahdi, itu orang yang bawa hidayah itu. Wa ma hada bihi, dan apa yang dibawanya hidayah itu. Bal kunu awwala man amana lahu wa sadaqa bima jaa bihi min 'indi rabbih. Jadilah orang yang pertama beriman dan membenarkan apa yang dibawanya dari sisi Tuhannya. Fantahazul fursata lil iman, maka ambillah kesempatan untuk mengimaninya, wala taghfulu anhu, dan jangan kamu lalai darinya. Ya, ini sebetulnya kisah umat dulu dengan memanggil Bani Israel. Bani Israel itu ya anaknya Yakub, anaknya Nabi Ibrahim. Dua kan dari istri yang pertama Yakub, itulah Bani Israel, dan dari istri yang kedua yaitu Ismail. Ya, maka nama lain dari Yakub adalah Israel. Ya. Abangnya Ismail. Nah, Rasulullah SAW dari Ismail. Ya. Wa ba'da nuzulihi wa zuhurih, setelah turun dan zahir, la tashtaru, jangan kau beli, artinya jangan kau tukar. Wala tastabdilu, ya, jangan kau tukar. Bi ayati, ayat-ayatku al-munazzalati ala anbiya'i, yang diturunkan kepada nabi-nabiku, artinya kitab-kitab yang dulu. Tsamanan qalila, harga yang murah, harga yang sedikit. Minal muzakhrafatil faniyah, ya, dengan gemerlap dunia yang fana. Wa in asura alaikum tarku hadzal istibdal limaili nufusikum ilaihi bitaba. Meskipun meninggalkan penukaran ini sangat berat, sangat susah. Karena nafsumu secara karakter itu memang sudah condong ya, kepada gemerlapnya dunia itu. Ya, iya ya inda urudi dzalik, ya, kepadakulah ya, ketika ditunjukkan itu, fattaqun, maka takutlah. Ya. Li'ahfazakum anhu wa ashalahu alaikum, agar aku dapat memeliharamu dan mempermudahmu. Ya. Di zaman Nabi, Bani Israel diperingatkan itu dengan kisah-kisah dulu Bani Israel yang banyak nikmat, banyak ampunan, banyak anugerah, banyak mukjizat. Ya. Dan dari kalangan mereka lah para nabi semua, seolah-olah dari semua keturunan Adam, ya, hanya dari keturunan Israel yang banyak nabi-nabi, yang banyak ya, mukjizat-mukjizat yang diberikan. Kemudian juga wala talbisul haqqa adh-dhahira ats-tsabita bil batil al-mauhum al-muzakhrab. Janganlah ya kamu mentalbis, mencampur ya, hak yang zahir dan pasti bil batil dengan batil. Ya, batil itu sesuatu yang ilusif ya, dan sifatnya gemerlap.
Kepada siapa? Lidu'afa'il ladzina la tamyiza lahum, kepada orang-orang yang lemah yang memang tidak mempunyai kecerdasan. Wala taktumul haqqa, dan jangan menyembunyikan kebenaran. Ya, aidan fi nufusikum, di dalam dirimu, wa antum ta'lamun, sedangkan engkau tahu, haqiqatahu aqlan wa sam'an. Ya, hatta orang Islam sendiri melanggar dosa itu ya, dari orang-orang yang tahu ilmunya dan beramal adalah karena nafsu. Ya. Ya, karena nafsu. Wa antum ta'lamun, dan engkau tahu. Gitu. Ya, kita akhiri ayat yang satu ini. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa ba'da ma amantum billahi wa kutubihi al-munazzalati ala rusulih dhahabtum amma nahaitum. Setelah kamu percaya kepada Allah dan kitab-kitabnya yang diturunkan kepada Rasulnya, kamu meninggalkan yang telah kami larang, ya, dan aqimus shalah, ya, dirikanlah salat. Ya, dilarang tadi mencampur hak dengan batil, jangan menyembunyikan hak padahal tahu. Jangan yang pertama yang mengapiri, jangan ya menukar ayatku dengan harga yang murah. Itu demi dunia, ya, mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ya, itu namanya menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kalau kita lihat apa yang dilakukan ini, seolah-olah ini cerita orang-orang luar Islam, ya, padahal ya hakikatnya ini bercerita tentang nafsu. Kita pun sebagai umat Nabi, ya, melakukan ini jika nafsu itu tidak maka tadi dikatakan ketika la tashtaru bi ayati tsamanan qalila, itu kena limaili nufusikum ilaihi bittaba. Ya, itu kena kecondrongan nafsu. Ya, maka kata Allah, iya ya fattaqun, ya, kepada akulah maka engkau takut. Dari surah pertama Al-Fatihah, tafsir ini menjelaskan, ya, tentang alam malakut, katanya. Alam malakut. Nafsu adalah nafsu. Dirikanlah salat, adimu al-maila wa taqarrub ila janabih. Adimi itu dawamkanlah kecondongan dan mendekatkan diri kepada janabihi, keagungan Allah. Ya. Bagaimana kita agar mendawamkan kecondongan ini? Ya, artinya adimul mail itu kalau satu benda, ya, agar tidak gerak sono ke sini tapi condong ke sana, itu adimul mail. Condongnya abadi gitu, terus menerus, adim. Ya, maka simbolnya adalah sholat 5 kali, gitu, agar kecondongan kita kepada Allah itu tinggi dan dekat kepada keagungannya. Wa tawajjahu nahwa babih, tawajuh ke arah pintunya, bijami'il a'dha wal jawari, dengan seluruh anggota badan. Ya. Qasidin afihi, bertuju, ya, yang menuju, ya, kepada Allah. Takhliyatadz zahir wal batin anis syawaghilin nafsiyah, yang mana zahir batin itu kosong dari kesibukan nafsu. Wal awaiq al badaniyah al mani'ah minal mailil haqiqi, dan awaiq, halangan badan yang mencegah, ya, dari kecondongan yang hakiki. Sehingga kita salat pun semuanya dicondongkan ke Allah.
Ya, sebetulnya gerak sholat ya, adalah untuk menciptakan satu kecondongan yang dawam ya, kepada Allah. Itu kecondongan batin, bukan hanya semata-mata badan dicondong-condongkan ke Allah ya, lupa sebetulnya apa yang sedang dibangun ya, dibina ya, yaitu agar condong kepada Allah. Maka barangkali ketika orang yang jiwanya sudah condong lalu tiba-tiba menjalankan atau melaksanakan sholat, maka baru rasa klop. Nah, kata orang dari situ klop, pas. Ya, sholat itu ya merupakan baju jiwanya itu, ya, baju fitrahnya itu. Ya, baru nikmat, baru ada rasa ittihad kata mereka. Kalau tidak ya kita rasanya kita merasa bahwa kita mencondongkan itu berat gitu. Membangun untuk sholat itu berat karena kita yang mencondongkan. Tapi ketika jiwanya memang sudah condong, ya katakanlah ini tubuh lalu ruh masuk gitu. Ruh yang condong masuk kepada tubuh yang condong, maka pas condong. Nah, ketika ruhnya tidak condong, artinya ruhnya tidak condong kan tidak punya mail, tidak punya hub, tidak punya ya. Maka kemudian dia menggerakkan jasadnya, itu yang disebut dia menggerakkan dengan pikirannya, dengan tasawurnya, dengan fikrahnya, dengan iradahnya, dengan sama seperti orang bekerja, dianya tidak mau, tapi disuruh kerja, maka dia kerjakan, tapi jiwanya tidak bekerja bersama fisiknya. Tetapi kalau memang mau, gitu, dia datang sendiri, gitu, bahkan bertanya mana yang saya kerjakan itu, terus soluh, ya, pas. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, al-mutahhiratu linufusihim anil alaikil kharijiyah. Zakat itu mensucikan jiwa dari halangan luar. Wal awarid al-hiqa al-musnirah li anwa'il amradi fil batin, dan juga awarid, sesuatu yang datang kemudian yang membuahkan berbagai macam penyakit di dalam batin, fil bukhli, kedekut, hasad, wal hikad, dan lain sebagainya, wa ghairi dzalik. Wa in qasadtum at-taqarrub wa tawajjuh 'ala al-wajhil atammil akmal, jika engkau telah menuju ya untuk dekat dan tawajuh ya secara sempurna, maka rukuklah, yani tazallalu wa tadarra'u ilahi, bertunduklah, merendah dirilah, ma'ar raqiin, bersama orang-orang yang ruku, bersama dengan orang-orang yang rendah. Raqiin itu adalah alladzina kharaju an huwiyatihim bil mautil iradi. Mereka yang keluar dari huwiyahnya. Huwiyah itu dari huwanya, dari dirinya. Ya, dari identitas dirinya. Kenapa? Karena iradahnya maut. Bil mautil iradi. Ya, iradahnya sudah iradah Allah. Wa wasalu ila ma wasalu. Dan dia mencapai sesuatu. Ya, sudah sampai, sudah. Balit tasalu. Bahkan sambung. Connect. Ya. La ma'alladzina yura'unan nas. Tidak bersama orang yang riya kepada orang. Wa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka berkata dengan mulutnya apa-apa yang tidak ada di dalam
hati mereka. Lidzalika khatabahumul haq subhanahu ala sabili taubih. Oleh karena itu Allah berkata kepada mereka dengan cara merendahkan, menghinakan, ya, memburukkan. Ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ya. Apakah engkau memerintahkan ayyuhal muraunal mudda'un? Ini orang-orang yang tidak ruku, ya, kepada Allah. Orang-orang yang iradahnya tidak bersama iradah Allah, tidak mati iradahnya. Apakah engkau memerintahkan, wahai orang-orang yang riya, al-muda'un, yang mengaku lil yaqini wal irfan, mengaku yakin, mengaku ma'rifat, memerintahkan orang ala sabilin nasi wa tadzkir, ya, memerintahkannya dengan cara nas, membaca ayat-ayat, wa tadzkir, dan memperingatkan, bil birri, dengan ketaatan, ya, ketaatan al-muqarrib ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa tansawna anfusakum, dan engkau melupakan dirimu, min imtitsali ma qultum, melaksanakan apa yang kamu katakan. Wal halu annakum, yang sebenarnya keadaan kamu adalah bahwasanya kamu antum tatlunal kitaba, kalian membaca kitab-kitab al-mustamil alal awamir wan nawahi, yang mengandung perintah dan larangan, fahaqqukum antam tasilu biha awalan, maka sepatutnya, sebaiknya engkaulah yang melaksanakan dulu, ya, atal tazimuna tadzkirul ghair, apakah engkau mewajibkan diri untuk mengingatkan orang lain, wa antum fil ghaflah, sedangkan engkau dalam kelalaian. Afala ta'qilun, apakah engkau memahami atau berfikir qabiha sani'ikum, akan perbuatan buruknya perbuatan kamu. Dari tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ayat ini dijadikan contoh orang yang tidak ruku, orang yang tidak betul-betul dirinya syuhud kepada Allah, tidak melihat bahwa dialah yang melakukan, dialah yang taat, dialah, ya, kita disuruh bersama mereka, seperti mereka, ya, berka'u ma'ar raqiin. Kalau kamu mau ibadah, tunduk kepada Allah, harus seperti mereka. Lalu kemudian atamuruna nasa, ini dijadikan artinya orang-orang yang riya, ya, orang-orang yang hanya berkata tetapi tidak melaksanakan. Ya, artinya bahwa melaksanakan pun riya. Ya, karena orang yang apabila ibadah bukan karena usul dan syuhud, maka dia akan merasa ibadah. Apabila merasa ibadah, maka dia berarti melihat dirinya soleh, dan tentunya tidak mau kalau tidak dianggap soleh. Maka riyanya sangat halus sekali, berarti dia tidak ruku. Bukan ayat, kalau dari tafsir ini, ya, Syekh Abdul Qadir, bukan ayat apakah kamu memerintah orang kebaikan kamu lupa kepada dirimu, bukan lupa dalam arti dia tidak melaksanakan tetapi tidak ruku kepada Allah. Ya, kamu rasanya yang melaksanakan, padahal itu adalah buruk. Gitu. Maka bersama dengan orang yang ruku, artinya orang yang telah hilang huyahnya, udah, ya, bahwa kebaikan, ketaatan adalah semuanya anugerah dari Allah, dan dia menyaksikan anugerah itu pada dirinya semuanya. Setelah dia menyaksikan bahwa dirinya pun adalah tajalli, jelmaan Allah, maka ketika timbul dari dirinya akhlak, ibadah, ilmu, ketaatan, dia sekali lagi menyaksikan itu semua dari Allah, maka dialah orang-orang yang ruku, gitu. Bukan orang-orang yang lupa, tidak tahu, ya, dirinya bahwa semua dari Allah.
Nah ini yang dari beliau menafsirkannya seperti itu. Kalau tafsir-tafsir lain mungkin tidak sehalus itu penafsirannya begitu. Ya, penafsirannya dirikanlah sholat, tunaikan zakat, sholatlah, ya, tunduklah kepada bersama orang-orang yang tunduk, gitu. Dan kamu jangan memerintahkan, ya, orang sedangkan engkau tidak melaksanakan. Itu saja yang ditangkap kalau secara teks. Ya, tetapi karena beliau menceritakan tentang kisah kerohanian, ya, kerohanian dan perjalanan manusia, Adam, gitu, baik yang tunduk dan yang tidak tunduk, maka beliau menceritakan kisah-kisah orang kafir, orang muslim, gitu, ya. Diambil pelajarannya, ibrahnya untuk umat Islam di dalam dirinya. Ya, karena apa yang dilakukan oleh orang kafir dari nafsunya, kita pun melakukan di dalam Islam itu sendiri. Ya, itu yang dipersembahkan di dalam tafsir Al-Jilani ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Naqifuna walhamdulillah, Al-Fatihah.